beliau, pengalaman beliau selama jadi anggota DPR 3 periode itu mampu membawa perubahan di Mamuju Tengah. Ya, dan saya pengalaman itu salah besar. Salahnya kenapa? Beliau ini calon bupati kita ini 3 periode loh jadi anggota DPR. 1 periode atau 5 tahun di Kabupaten Mamuju Tengah. Begitupun dengan wakilnya. Pak Lamsa ini 10 tahun jadi anggota DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah. Kalau beliau menang tidak akan hormati dulu baru bisa ketemu dengan beliau. Karena apa gunanya Bu, Pak? Kita memilih pemimpin kalau dipegang dulu tuh tak baru bisa ketemu. Ada begitu? Ada? Di mana itu? Hah? Di mana? Oh, kita yang bilang itu. Nah, jadi itulah gunanya kita memilih. Bukan bupati, bukan gubernur, yang menjamin adalah undang-undang. Undang-undang negara Republik Indonesia, undang-undang dasar kita menjamin kebebasan kita untuk memilih siapapun itu, asal calon saja yang dipilih bukan calon, ya. Jadi jangan, apalagi ini tuh masa. Apa dicabut? Siapa yang mau cabut? Ini adalah mencabut. Jadi begini, perlu Bapak Ibu tahu, orang tua aku di sini perlu tahu bahwa PKH itu bukan miliknya Pemda. PKH itu ya bantuan keluarga harapan ya, kalau tidak salah. Itu uangnya bukan miliknya daerah, bukan Pemda yang punya. Yang punya itu pusat melalui Kementerian Sosial kalau tidak salah. Ya, jadi kecuali Bu Menteri mau uang aib, mencabut PKH itu baru benar. Tapi kalau ada calon yang mengatakan itu salah besar. Mana salah ada mau dipilih, nah cabut Tommy, aduh. Masa ia pernah dipilih karena merakyat atau nana cabut? Bukan lagi seperti itu. Jauh. Saya yakin saudara-saudaraku, para orang tua aku yang di sini bukan makan dari hasil, bukan uangnya pemerintah. Betul? Iya. Jadi dia bandi sawit, kenapa kita mau takut? Dia bandi galuta, soalnya kita tidak akan kelaparan. Berapa sih nilainya PKH itu? Bukan kita tentang enteng masalah uang, tidak. Tapi kalau hanya persoalan bantuan, terus kemudian hak kita mau dirampas oleh orang lain, nanti mau. Iya. Kemarin waktu pemilu Gondopai, sering beliau datang di rumah. Jadi saya datang di sini menyampaikan ketika ada di kemudian hari beliau terpilih, lantas ada janji-janjinya yang tidak terpenuhi, saya jaminannya. Siapa tahu? Ya, sama-sama kita. Apa melok nani pogau? Mau waktu di tembe doyan nggak jadi? Ya toh, asal dalio ditulu, Pak Jaruk kau tahu? Apalagi kalau hanya menyuarakan aspirasi kita akan sampaikan, sama-sama kan kita sampaikan. Pak Bupati, kemarin ada janji di Sukamaju, tolong penuhi itu, ya untuk bawa belur, ya kan begitu. Harga sawit itu Ibu bukan mau dirubah, tapi mau diperbaiki. Iya, mau dijalankan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Seperti yang disampaikan tadi Pak Irfan, bahwa jangankan bupati, presiden pun tidak bisa menentukan harga sawit. Yang bisa menentukan itu ada panitianya, timnya khusus yang dibentuk. Tapi kewajiban semua kabupaten untuk menjalankan ketetapan itu. Jadi barangkali itu karena sebenarnya masih banyak yang masih banyak waktu ya. Hujan juga, jadi sekali lagi saya berharap kepada kita semua, kepada orang tuaku yang ada di Sukamaju ini, mari kita membuka sedikit cakrawala berpikir kita, ya. Kita berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada tanggal 27 nanti mata kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dan dibersihkan kita punya pikiran untuk memilih nomor 2, dan insya Allah kita akan keluar jadi pemenang pada tanggal 27 November yang akan datang. Jadi barangkali itu sekian saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mengantuk Jaki? Tidak. Saya kasih cukup 2 kali boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertama-tama yang saya hormati. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati, insya Allah Bapak Bupati Mamuju Tengah periode 2024-2029 Bapak Haji Sahrul Sukarti. Yang saya hormati anggota fraksi dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, sekaligus perwakilan anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dan daerah pemilihan Kecamatan Karosa, yakni ada Pak Marsud dan Pak Mutar. Terima kasih banyak. Yang saya hormati pula ada Pak Irfan. Di beliau ini tokoh pemuda sekaligus saya sering katakan tokoh sawit. Ini pejuang sawit ini. Mudah-mudahan jangan pernah kendor semangatnya untuk berjuang demi kemaslahatan masyarakat Mamuju Tengah. Yang saya hormati pula ada seniorku juga ini di politik, beliau Pak Asman, kader terbaik, salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang ada di Kecamatan Karosa ini. Yang saya hormati pula Pak Ustaz, terima kasih banyak telah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Tentunya yang saya hormati pula Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan seluruh masyarakat Desa Sukamaju yang telah hadir dalam rangka mendengarkan kampanye terbatas visi misi calon bupati dan wakil bupati. Tentunya tak lupa juga saya mengucapkan permohonan maaf dan tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah yang telah memberikan kami tempat fasilitas agar dapat melaksanakan kampanye ini. Baik, Bapak, saya sempat menengok ke sana kemari. Saya mohon maaf sebelumnya ini. Saya sangat senang ketika melihat di sebuah pertemuan banyak kaum muda. Kenapa demikian? Ingat, para pemuda inilah yang akan meneruskan ke depan stafet kepemimpinan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Yakini begitu bahwa yang tua-tua ini tentu ada masanya. Insya Allah ke depannya para pemuda inilah yang akan melanjutkan semua stafet kepemimpinan. Baik di tingkat desa, Itulah yang kita cari. Ya. di tingkat DPR dan di tingkat kepemerintahan, yaitu bupati dan wakil bupati. Tidak menutup kemungkinan kaum muda yang ada di sini ke depannya menjadi kepala desa, menjadi DPR, menjadi bupati, menjadi wakil bupati dan lain sebagainya. Karena tentu yang tua-tua, tapi saya ini belum masuk kategori tua ya, saya juga masih muda, tapi bukan anak muda. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama saya banggakan dan sama-sama saya hormati. Saya sering ingin mengajak di dalam pidato-pidato saya selalu ingin mengajak kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Mamuju Tengah, bahwa pemilihan itu bukan hanya sekedar pemilihan, tapi tentunya sebelum saya melangkah lebih jauh terhadap orasi-orasi politik saya mohon maaf ini Desa Sukamaju, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi malam saya diskusi dengan salah satu tokoh politik yang ada di Kecamatan Karosa ini. Beliau sempat bertanya, besok agendanya kemana? Saya bilang insya Allah besok malam berada di Sukamaju. Tapi dia bilang, kalau bisa nggak usah dihadiri Pak Wakil. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang bukan kandang tak di sana, suara tak kecil di situ kalau nomor 2. Artinya itu Pak Wakil tidak ditaupi. Anda penisang, itu artinya tidak ditaupi. Ya, saya tahu. Bagaimana? Siap. Dia bilang jam maki ke sana kita Pak Wakil, habis-habisi saja itu suara tak teriak-teriak, nah bukan kandang tak itu di sana. Tidak ada suara tak di sana. Betul kan tidak ada suaranya kami di sini? Ada atau tidak? Ada. Kenapa bisa ada? Kenapa bisa banyak?
Ya? Kenapa? Suka maju akan membuktikan 02. Seperti itu. Yakin Jaki? Yakin Jaki? Baik, kita gas 10 kalau begitu. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku, yang TPS untuk memilih. Apa yang mau kita pilih Bapak Ibu? Nomor? 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 Kenapa bisa? Hah? Perubahan yang kita mau pilih nanti di tanggal 27 bulan 11. Kenapa bisa? Karena mau berubah. Apa mau narubah ini kira-kira Sahrul Alamsyah kalau terpilih? Sudah paham kita tidak? Ya? Banyak yang mau dirubah. Baik. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya sering mengatakan jabatan itu daki. Ingat, jabatan itu daki, jabatan itu sementara, jabatan itu hanya 5 tahun. Insya Allah saya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah kurang lebih 10 tahun. Saya sering mengatakan jabatan itu hanya daki, jabatan itu sifatnya sementara, tapi apa yang perlu kita lakukan selama kita menjabat, ini dulu yang harus sepakat kita. Kalau tidak sepakat pakai dari sektor itu, terus tahan 5 tahun itulah yang akan kita rasakan bersama. Apakah kira-kira pemerintahan ke depannya ini betul-betul baik atau seperti apa? Tergantung pilihan kita. Sehingga saya mengajak bahwa ketika kita ingin menjatuhkan pilihan kepada nomor siapa atau kepada siapa atau metode apa, saya berharap betul-betul dipahami. Sehingga ketika kita datang memilih, menentukan pilihan, betul-betul sudah paham pilihan tak apa, pilihan tak siapa dan kenapa kita pilih. Itu harus jelas. Jangan hanya sekedar datang memilih. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku. Saya harap juga yang muda-muda ini harus kritis. Jangan hanya diam dan berpangku tangan. Pemuda ini adalah sumber kekuatan bangsa. Saya ingin bertanya, tanggal 27 nanti bulan 11, yakin Ki mau datang memilih? Yakin. Yakin Ki tidak? Yakin Ki mau datang Ki memilih nanti di TPS di tanggal 27 bulan 11 nanti? Yakin. Apa tujuan tak? Memilih? Apa tujuan tak datang memilih? Memilih pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Iya. Menyelesaikan persoalan-persoalan rakyatnya. Itu tentu yang kita inginkan semua. Betul tidak? Kalau ciri-ciri penguasa dia bagaimana? Menekan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya lupa. Yang saya hormati juga ini kawan-kawan dari pengamanan kepolisian, ada enggak? Ada ya? Ada. Panwas ada? Saya harap juga Panwas ini mendekat-dekat ke sini. Karena siapa tahu sebentar ada laporan masyarakat bisa langsung disampaikan ke Panwas. Ada Panwas tidak? Mana orangnya? Ada Panwas tidak? Ya? Ada tidak? Kabupaten di tingkat desa dan aparat desa mencoba untuk melakukan intervensi politik kepada masyarakat. Apakah ini ciri pemimpin atau ciri penguasa? Ciri pemimpin atau penguasa? Kenapa natambah loyong sekarang suaranya? Kalau ada pemerintah di tingkat kabupaten, pemerintah di tingkat camat, pemerintah di tingkat desa, pemerintah di tingkat dusun, pergi tekan-tekan masyarakatnya untuk memilih dan mengarahkan kepada calon tertentu, itu apakah ciri pemimpin atau penguasa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Penguasa. Harusnya kasih malu mereka. Kasih malu mereka. Bukan berarti bahwa kita mau melawan secara fisik, tidak. Buat malu mereka. Caranya bikin malu bagaimana? Kalau ada Pak Dusun datang ke rumah tak, kalau ada Pak Desa datang ke rumah tak, kalau ada camat yang datang ke rumah tak atau siapapun, dan narahkan Ki untuk memilih nomor tertentu atau pasangan calon tertentu, sampaikan Ki, Bapak, kita ini pemerintah Ki, Anda ini PNS, ASN,
Anda ini kepala desa dan aparat desa. Undang-undangnya itu tidak memperbolehkan ASN, kepala desa dan perangkat desa, apalagi kalau camat, untuk berkampanye. Sampaikan demikian. Itu dilarang. Harusnya ketika Anda sadar sebagai pemimpin, kalau tidak terpilih menjadi bupati, masih bisa mengancam. Kalau tidak terpilih menjadi bupati, masih bisa mengancam rakyatnya. Tidak bisa nih. Masih bisa kira-kira nak kasih pindah itu PNS naik ke kebadan 8 kalau nak jadi bupati nih. Tidak bisa nih, makanya saya bilang sudah jangan makin takut. Jangan takut. Insya Allah kalau kita semua betul-betul ingin melihat perubahan di Kabupaten Mamuju Tengah ini, mari kita kompak. Kita sudahi dinasti ini. Betul?